Like, oh my god, kalian baca gara-gara aku. Padahal kan aku cuma nge-review doang. Tuh kayak, tenang deh. Saya pengen dapet cium. Oh no. Benar, membaca buku bisa meningkatkan tinggi badan. Contohnya siapa? Aku. Iya sih, karena emang dulu tuh seneng banget sama Naruto. Pokoknya dulu ada crush aku kan, Sasuke. Ya, jadi pertama kali aku baca Monster, entah kenapa feeling aku tuh kayak, kayaknya enak deh ke Jerman. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke acara pertama kita hari ini. Ada yang tahu nggak? Oke, belum ada yang tahu. Kita akan masuk ke sesi Cela baca buku bersama Litaku. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Kita akan langsung menyambut saja MC kita hari ini, Kak Carlos. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur. Ternyata baru nari lagunya ada habis. Thank you semuanya, selamat datang dan selamat siang juga. Selamat datang di Festival Komik Sikisai bersama Gramedia. Mungkin teman-teman biar nggak canggung boleh duduk aja leha-leha santai. Baik, nah sambil chill, sambil santai aku mau sedikit mempromosikan untuk segmen kita pada siang hari ini. Langsung bersama bintang tamu utama kita di Festival Komik Sikisai. Cela akan bersama kita melakukan live podcast bersama Litaku. Belum yang kenal Litaku, mari sedikit kita berkenalan dengan podcast Litaku. Boleh bantu tepuk tangan yang meriah? Belum, sabar. Boleh bantu tepuk tangan paling meriah, ini dia Cela baca buku. Seru. Oke, hai Cela, duduk. Kalau mau duduk nyaman? Bisa? Boleh. Mau minta ini? Apa? Gak usah? Oh, aman. Aman? Oke. Ih. Nah, minta aja, Bet. Ya. Oke, hai Cela. Halo Kak. Boleh disapa teman-teman. Ini ada fans-fansmu hadir di sini nggak nih? Hai semuanya. Ya. Halo. Kalian percaya gak aku 180 cm? Percaya katanya. 100 berapa sentimeter? 180. Tapi Percaya. Kalau di ini sebenarnya saya 210 cm. Cuma Ah. diturunin aja. Makasih ya. Thank you Kak Caca. Namanya Kak Caca by the way. Love you Kak Caca. Dipromosikan. Berapa sentimeter tadi? 210 cm. 210 sentimeter setinggi Yao Ming itu kalau nggak salah. Yao Ming, kamu tahu nggak Yao Ming? Lebih tinggi aku, sorry. Daripada Yao Ming Lebih ya? tinggi aku, iya. Bisa dibuktikan? Oh jangan. Oke, Cela apa kabar? Baik, kakak Baik. apa kabar? Baik juga. Ya, selamat datang Cela di Festival Komik Sikisai. Ya, selamat pagi juga guys. Maaf pagi banget. Ini siang nih jam 11 siang. 11. Enggak sih, masih pagi kalau misalnya pagi ya? ini. Iya. Nanti kita akan keliling-keliling ya Cela untuk ngeliat-ngeliat. Nanti aku mau minta kamu review kira-kira festival ini apa ya kurangnya, apa ya bagusnya. Kan kamu kan sering juga ke festival-festival buku, festival di Jepangan. Ini adalah festival pertamanya Gramedia bersama 3 penerbit komik di Gramedia yang bernama Festival Komik Sikisai. Langsung aja, karena kita modelnya sebenarnya bukan talk show, sebenarnya lebih ke podcast sih pengennya tadinya. Cuman ditonton sama orang banyak. Nanti podcast ini akan ditayangkan di YouTube-nya Litaku, Cela. Nanti kamu harus subscribe ya. Kalau kamu subscribe nanti aku kasih giveaway. Lah gitu kayak lagi sama ini. Masa? Subscribe sekarang nih aku. Nggak boleh. Ya oke. Sebenarnya kita yang penasaran adalah awal mula terjadinya sebuah fanbase, kita sebutnya ya, akun, ada fandomnya, ada komunitasnya, dia bernama Baca Buku. Awal mulanya apa Cel kalau boleh diceritain? Aduh jauh banget tuh kayak 2 tahun, 3 tahun yang lalu gitu. Jadi kan awalnya aku emang masuk komunitas baca buku kan. Jadi kayak ada komunitas lain tapi
aku tidak bisa sebutkan namanya di sini. Nah, awalnya aku masuk itu dan jadi panitia itu. Nah, surprisingly banyak sekali penonton yang jadi tertarik. Nah, aku buatlah review buku sendiri. Dan jadi banyak yang terbantu dengan review buku aku. Jadi mereka mulai lagi baca buku yang awalnya stop aja di SMA, mereka tuh lanjut kayak, gara-gara Kak Cela aku akan baca buku lagi. Nah, dari situ lo kayak, oh ya aku akan buat keluarga baca buku. Nah, itu komunitas aku BTW. Oh, jadi emang sebenarnya karena kamu memang dari dulu udah suka baca buku? Iya, Dari awalnya kecil? aku justru masuknya komunitas baca buku gitu. Barulah jadi salah baca buku. Berarti bukan dari kebiasaan dari kecil, apa Oh itu dari kebiasaan dari kecil sih, cuman Cuman? ya gitu deh. Aku tuh pertama kali, aku boleh gak ngomong di sini? Buku Boleh. pertama kali aku. Boleh? Aku tuh buku pertama kali baca yang ini Kak, biografinya Sohogi sama Tan Malaka. Tahu gak guys? Tahu gak? Tahu. Ih jangan ditepuk tangan, itu biasa tahu. Nyebelin. Itu pertama kali kelas berapa, umur berapa? Itu tuh pas aku SMP awalnya. Itu udah baca begitu bentukannya? Cocok tuh ya sama anak SMP? No. No, Aku no. tuh, tapi aku tuh paling masuk banget pas aku baca ini Phantom of the Opera. Oke. Itu kayaknya akhir SMP gitu, udah mau masuk SMA. Iya, itu seru Kak. Kakak kalau misalnya mau baca silakan. Boleh, Fandom of Opera. Phantom of the Opera, iya. Fandom of the Opera itu seru ya? Itu dia ceritanya tentang apa? Wah, pokoknya itu tuh jadi tentang Phantom. Jadi Phantomnya tuh kayak dibilangnya hantu lah pada macam itu. Tapi sebenarnya dia itu bukan hantu. Spoiler ya itu. Oops, sorry guys. Jadi pokoknya bener-bener ngebahas opera di Paris gitu lah Kak. Nah di dunia nyatanya tuh beneran ada. Jadi kayak kalau misalnya baca Phantom of the Opera tuh bener-bener bergantung dengan arsitekturnya mereka juga. Jadi harus ngikutin, oh arsitekturnya seperti ini biar nyambung sama ceritanya. Makanya rekomendasi cuma rada susah, jadi ya sudahlah ya. Dia tuh bentukannya komik atau novel? Oh enggak, dia Atau buku apa itu? iya buku dia novel kayak sastra klasik gitu, Sastra klasik. zaman dulu banget lah pokoknya. Kalau komik aku sukanya Nanti sebelum belum Oh. di-spill, nanti dulu Oke, ya kan. oke. Nah tadi itu perjalanannya udah seperti itu ya kan. Karena kamu mungkin pernah punya kebiasaan membaca, join komunitas membaca dan kamu merekomendasikan bukumu ke sekitarmu dan mereka suka gitu. Apa perasaan kamu ketika kamu merekomendasikan sebuah judul buku dan orang lain suka dengan rekomendasimu? Aku senang banget sih, kayak aku merasa berguna gitu, like oh my god kalian baca gara-gara aku. Padahal kan aku cuma nge-review doang, terus kayak seneng deh. Oh, Saya pengen aku cium. Oh, ya? No, nggak boleh. Aku ingin memeluk dia karena dia telah membaca buku kembali Kak. Ini mindset orang sukses sih. Nah, Ini benar. ini semua soal mindset Kak menurut saya. Itu dia. Tapi mindset itu kan disambung dengan sebuah pilihan. Kenapa kamu memilih untuk meneruskan itu, journey merekomendasikan buku itu? Karena kan kalau kita ngomongin fakta mungkin literasi di Indonesia kan ya semua orang tahu lah ya kita literasinya secukupnya aja. Tapi kamu bertahan di journey ini melestarikan literasi baca buku, pilihan kamu itu kamu kenapa kuat dengan pilihan kamu? Sebenarnya kan karena emang hobi aku ya Kak, jadi sehari-hari, jadi kayak ya udah lanjutin aja. Karena aku juga bikin orang-orang seneng juga, aku review buku, aku baca buku kayak oh ini buku bagus, orang-orang harus tahu. Terus kayak mereka ikut juga merekomendasikan ke orang lain, menurut aku udah jadi sebuah kebahagiaan bagi aku sendiri yang membuat aku melanjutkan journey ini. Itu sih Kak. Dan kenapa kamu berani memperjuangkan literasi ini? Dan percaya kalau suatu saat kita semua di sini tuh akan senang dengan literasi. Anjay, berat banget kayaknya ya. Aduh ini aku pengen ngomong tapi takut salah ngomong sih. Gak apa-apa, ini kita nggak publish. Nggak publish, bohong. Ntar Artinya kita pip aja ntar pip gitu. Ya kalau menurut aku ya, aku percaya bahwa sebenarnya literasi Indonesia orang-orang tuh sebenarnya pengen baca buku. Tapi memang untuk akses baca bukunya cukup susah. Iya, jadi aku rasa dengan kita semuanya ikut menyuarakan literasi ini, kita semuanya mendukung literasi ini, itu bisa menjadi sebuah perhatian khusus terhadap orang-orang yang bisa memberikan akses tersebut. Ya, orang-orang itu ya jangan disebutkan ya. Orang-orang itu Ya. silakan Ya, imajinasi masing-masing aja.
Oke, jadi kamu mencoba berjuang melalui dunia sosial media dan berharap suatu saat literasi akan berkembang dengan baik di Indonesia. Iya. Luar biasa, Mbak. Boleh tepuk tangan dong buat Cela. Tujuannya agak mulia ya. Kaget juga kamu semudah ini tapi tujuannya sudah mulia untuk Masa kah? Semulia itu kak? Thank you Al. Tapi kalau untuk dirimu sendiri efek membaca itu apa ke diri kamu sendiri? Jujur banyak. Pertama jujur banyak. Aku kan kalau misalnya hiburan itu kan dari membaca juga kan. Dan aku belajar juga membaca, pokoknya setiap hari mungkin aku membaca. Tapi membacanya bukunya beda-beda aja. Aku seiring membaca itu aku merasa ingatan aku tuh semakin baik. Karena kan dengan membaca contohnya kayak Agatha Christie, buku detektif kan tokoh-tokohnya banyak kan. Jadi entah kenapa itu melatih daya pikir aku, daya ingat aku. Itu sih Kak. Dan memang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dari buku. Aku walaupun Phantom of the Opera itu bisa dibilang fiksi ya, tapi memang itu kan berdasarkan bangunan yang di dunia nyata. Jadi aku merasa itu sebagai pengetahuan baru bagi aku. Iya, iya banyak yang bisa kita dapatkan dari sebuah buku. Dan kalau ke apa namanya, ke pengetahuan, ke daya ingat, kalau ke kepribadian kamu? Oh, ke kepribadian. Jujur, apa ya? Aku sih karena memang dari dasarnya baik ya. Baik, rajin menabung, baik hati, cantik, ramah. Wow. Iya, dan 180 cm. Nah ya itu Ya. dia, membaca buku bisa meningkatkan tinggi badan. Benar, benar. Membaca buku bisa meningkatkan tinggi badan. Hmm. Contohnya siapa? Aku. Nah. Iya, real guys. Jangan ditiru. Maksudnya baca buku cuman rada ini ya faktanya. Oke. Itu tadi efeknya. Tak, perbandingan menurut kamu antara gimana ya kita ngomongnya, antara kita yang sering membaca dan kita yang belum sering membaca. Perbedaannya menurut kamu efeknya ke masing-masing apa? Dari yang aku lihat ya. Ya. Ini pengalaman dari pribadi aku. Kalau misalnya kalian ada yang menangkap lain juga itu terserah kalian. Tapi pengalaman pribadi aku yang aku lihat ya itu adalah orang yang membaca dengan orang yang tidak membaca itu emosi mereka tuh cepat ini. Cepat apa? Jadi orang yang tidak membaca mereka kan kayak contohnya aku beri contoh yang mudahnya artikel. Mereka kan pasti membaca hanya dari judulnya saja kan. Ya. Mereka tidak yang mendalami lebih lanjut seperti itu tidak. Jadi ketika mereka baca judulnya aja mereka tuh langsung kayak emosinya terhentang-hentang gitu. Emosinya kayak langsung zut. Mereka tidak melihat gitu informasi yang sebenarnya seperti apa. Sementara kalau misalnya orang yang memang membaca, mereka akan aku harus tenang dulu, aku harus tahu ini informasi benar atau enggak. Sehingga dia ini enggak langsung marah, dia enggak langsung ketik di komentar dan ngata-ngatain orang itu enggak. Mereka membaca dulu, mereka menggali lebih dalam. Sehingga itu yang menjadi perbedaan antara orang yang tidak membaca buku dengan orang yang membaca. Hasil akhirnya tadi Iya, yang hasil membedakan. Itu bisa kelihatan ya? Bisa. Kan kalau misalnya orang yang enggak suka baca buku itu otomatis literasinya juga kurang kan. Iya. Nah untuk membaca artikel tuh mereka kadang terfokus dengan clickbaitnya. Mereka terfokus dengan judulnya terus kayak, oh ini nangkepnya gini. Padahal mas sebenarnya nggak kayak gitu isinya. Benar. Padahal emang clickbait itu namanya juga clickbait ya judul supaya orang baca isinya seharusnya. Iya. Bukan orang mengerti isinya. Iya, terkadang mereka ini terjebak dengan informasi yang ya seperti itu. Nggak yang masuk ke dalam lagi, ini tidak. Mereka tidak seperti itu. Itu perbedaan yang aku tangkap. Yang ketangkap. Selain itu ada lagi? Selain itu, kayaknya itu contoh yang paling mudah Paling yang bisa mudah aku ya? iniin sih. Benar sih, itu setuju sih aku emang clickbait entah di artikel, di judul YouTube, di apa, di sosial media itu kan kadang-kadang kelihatan kayak orang-orang kayak tahu-tahu komentar-komentar yang nggak sesuai dengan apa isinya. Dan itu yang paling kelihatannya. Iya, yang paling bisa contoh mudahnya dan contoh yang bisa kita lihat sehari-hari tuh seperti itu. Oke. Kalau buku yang mengubah hidupmu. Oh, ini favorit aku. Nah, Kalau benar-benar mengubah hidup ya, itu ada dari Seth Godin yang judulnya Purple Cow. Ini aku suka omongin setiap aku ditanya buku yang mengubah hidup itu adalah Purple Cow. Karena memang ya contoh nyata seperti ini. Jadi Purple Cow itu teorinya seperti ini. Anggaplah kalian jalan nih sekeluarga ngeliatin ladang. Ladang-ladang itu diisinya sapi. Sapi warnanya apa? Coklat kan? Ada yang coklat, ada yang hitam Ada putih hitam, kan? ada putih, ya. Tapi sepanjang jalan itu mungkin awalnya kalian kayak, kok
Kalau misalnya dari perkotaan, wah ada sapi, awalnya excited, tapi lama-lama, oh ya udah gitu aja. Tapi bayangin kalau misalnya di antara sapi-sapi itu ada satu sapi warna ungu. Iya, cukup unik kan? Nah, pasti kalian ketika ketemu tetangga kalian, ketika ketemu sepupu kalian akan ngomong kayak, tadi gue di ladang ketemu sapi warna ungu loh. Nah, menurut aku teori dari Seth Godin tersebut bisa kita masukkan ke dalam bisnis ataupun dalam influencing. Kayak aku kan content creator. Dan menurut aku untuk menjadi sosok yang unik, untuk menjadi ungu di antara paling coklat itu adalah hal yang penting. Bagaimana kita menggebrak dunia literasi kalau aku ya, seperti itu Kak. Nah itu purple cow bagi kalian yang mau baca boleh banget guys. Dari Seth Godin. Jadi intinya adalah mendorong kita untuk menjadi apa itu bilang? Ungu di antara para coklat. Di antara yang coklat. Iya. Di antara apakah artinya berbeda atau berani? Iya, artinya berani, unik. Jadi unik. Iya. Tapi anjay jadi diskusi lagi nih belum bahas apa komik nih? kita. Kita masih punya waktu kayaknya mudah-mudahan ya. Ini malah jadi penasaran sendiri. Menurut kamu menjadi beda, menjadi unik, menjadi berani, tapi mayoritas tidak seperti kamu, gimana? Ini jujur, aduh, dalam dunia literasi ya, yang aku temuin kan kayaknya baru, atau nggak tahu deh, mungkin aku belum ini lagi. Kita anggap mungkin yang seperti kamu tidak banyak, tapi kalau emang reviewer buku memang banyak kan, kamu kan Iya. emang nggak 100% mereview buku kan, tapi mengajak orang untuk membaca. Awalnya ketika aku melakukan dengan cara aku sendiri ya, itu banyak sekali pertentangan di antara masyarakat. Ada yang komentar-komentar jelek, ada yang ngata-ngatain, kok kayak gini sih, gini. Terus kayak, gila, cegil, bla bla bla. Terus aku kayak, ya udah chill, aku memang cegil literasi di sini. Ya intinya gitu sih, memang banyak pertentangan pada awalnya. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, mereka nih akan menemukan bahwa, oh ini unik loh. Ini satu-satunya loh. Nah disitulah aku kayak, oh ini butuh pembiasaan. Memang pada awalnya ketika kita menemukan sesuatu yang unik, ketika kita menemukan sesuatu yang beda dari yang biasa kita lihat, itu nggak apa-apa, normal untuk kaget. Normal untuk tidak terbiasa dengan hal itu. Tapi sering berjalannya waktu ya seperti ini. Pada akhirnya ya mau nggak mau mereka terbiasa dengan cara aku. Dan apakah kita semua yang di sini bisa melakukan hal yang seperti kamu? Maksudnya bukan hasil akhirnya mirip kamu, tapi fight spiritnya bisa seperti kamu. Bisa kok, bisa. Semuanya bisa. Anjay. Nothing is impossible. Anjay. Thank you. Nothing is impossible ya kan? Aku bijak sekali, Al. Ini kita versi kamu yang versi celah, versi bijak. Terus, dari semua buku yang kamu baca, dari tujuan komunitas, sampai akhirnya jadi penggiat di dunia sosial media, ada komik nggak di dalamnya yang kamu baca? Oh ada. Oke. Aku ada komik lokal, Oke. ada komik ini yang baru aku baca, Goodbye Eri. Hmm. Iya, aku suka banget. Goodbye Walaupun Eri? absurd banget sih, iya. Goodbye Eri, aku juga baca Monster. Monster, Iya, Naoki Urasawa. Berat banget sih jujur, aku kaget pas bacanya kayak, aku tuh nggak ekspektasi, aku tuh berekspektasi kayak, oh ini berat tapi mungkin tidak seberat itu. Ternyata cukup berat ya guys. Aku kaget, aku kayak, oh gitu ternyata ya, makanya orang-orang pada ini bingung semua bacanya. Berarti kamu harus baca 20th Century Boys, kamu harus baca Pluto. Itu pengen aku baca tuh, Nah, 20th Century Boys. Mbak Sari, 20th Century Boys. Waduh. Siap kata ya, nanti kita kirimin. Jangan, nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Kang. Gak apa-apa. Soalnya emang waktu itu aku suka lihat pas kita research kamu kan kayaknya Cella gak banyak baca komik deh. Banyak kan buku sastra, novel, biografi dan lain-lainnya. Terus begitu muncul ada Goodbye Eri, wah katanya ada nih satu komik nih selipan. Apakah itu jangan-jangan baru beberapa waktu belakangan ini kamu membaca komik pas ketemu aja? Atau emang sebenarnya dulu udah pernah ada komik-komik yang kamu baca tuh pas di komunitas? Oh dulu udah pernah. Aku tuh bacanya tapi komik lokal pas itu. Oh boleh gak sebutin namanya? Boleh gak apa-apa. Aku baca tuh World Without Sleep. Iya. Itu karyanya siapa? Ingat gak? Kak Ferdian Oke. sama Kak Dedi. Nah, aku juga kenal sama penulis ya. By the way, respect untuk penulis ya. Aku dapat tanda tangannya loh. Kalian nggak dapet kan? Pasti kalian iri. Oke.
Hah? Itu berarti kebanyakan komik lokal justru. Begitu manga, kalau manga pertama berarti Goodbye Eri. Oh, manga pertama tuh Naruto justru. Naruto justru ya. Naruto berarti komik-komik manga populer kamu berarti baca Iya. juga, tahu berarti kan? Yang aku kelarin, yang sampai kelar Death Note. Death Note. Iya, aduh jadul banget, maaf ya guys. Naruto, Death Note, terus apa lagi inget nggak? Aduh, apa ya? Apa-apa? Ya, Ya. nggak terlalu ngikutin sih, tapi aku tahu. Nah, terus apa lagi yang Apa ya? ingat yang populer? Hmm. Doraemon enggak kata Doraemon pasti sih itu. Tapi Doraemon. Kartunnya. Kartunnya, Iya. bukan komiknya. Bukan. Iya, manga paling Naruto sih pertama Naruto. kali, bener-bener pertama kali. Itu aku dulu ngoleksi tuh. Sampai lengkap, Iya. Aduh, kurang ingat tapi sampai Naruto Shippuden. sampai Naruto Shippuden. Iya. Itu yang belum ada apa udah ada? Yang mana ya? Yang dia sama Sasuke ngelawan itu loh. Siapa? Siapa ya? Madara. Yang Bener, hijau, Shippuden. yang dia bentukan hijau. Bener, Oke. bener. Itu berarti sampai situ kamu tuh udah banyak dong berarti koleksinya Naruto dulu. Iya sih mungkin ya. Nah, dari sekian banyak buku-buku berat yang kamu baca terus begitu ketemu Naruto, bagaimana tuh perasaanmu atau bagaimana kayak, wah anjir seru juga nih Naruto apa gimana? Iya sih, karena emang dulu tuh seneng banget sama Naruto. Pokoknya dulu ada crush aku kan, Sasuke. Ya, jadi kayak demen banget sama Sasuke ini. Ya, jadi baca Naruto juga. Oh jadi karena itu terus, nah itu kan pasti berbeda nih. Antara kamu membaca buku-buku yang biasa kamu baca dengan membaca komik kan pasti ada perbedaan. Apa perbedaan yang kamu rasakan? Perbedaan yang aku rasakan, komik apa dulu nih? Kalau monster sama aja nih. Naruto aja kita Naruto ngomong aja. Naruto. Naruto sih, apa ya, kalau Naruto tuh mungkin karena hiburan aku kan jadi seru juga. Perbedaannya paling di ini bergambar, ini tidak gitu. Kak. Apakah kamu enjoy dengan Aku membaca? enjoy banget justru. Aku kayak merasa masuk ke dalam dunia mereka, tapi kan itu udah divisualisasikan. Iya. Jadi aku merasa lebih enjoy aja. Coba kalau untuk novel juga aku juga enjoy. Enjoy. Jadi segala jenis buku kamu enjoy. Iya. Komik, novel, biografi, Segala sastra. jenis. Segala jenis ya pokoknya Setiap ya. ada buku, itu ada saya. Buku pelajaran? Iya juga sih. Oke, itu journey kamu baca komik start dari Naruto, Death Note, terus ada Monster, Naoki Urasawa, dan terakhir berarti Goodbye Eri. Ini Ya. kalau manga ya, kalau komik lokal berarti ada banyak banget. Terakhir aku lihat review kamu yang Juki X Iya, Blackjack. itu aku juga baca. Ya kan itu terbitan Alex Media juga. Waktu itu kita aku sempat ngobrol sama sang penulis si Juki. Bagaimana journey dia membuat komik itu bisa terwujud. Kamu juga udah tahu mungkin ya. Iya, dia journey-nya. ngefans sama Osamu Tezukanya kan. Dia suka, oh my god akhirnya mereka berkolaborasi, seneng gitu. Dan itu terjadi terbit di Gramedia teman-teman, itu harus teman-teman baca, itu bagus soalnya. Walaupun ceritanya unik soal bulu hidung ya. Iya aku kaget pas bacanya, rada absurd banget. Kita nggak akan spoiler ceritanya tapi mungkin merekomendasikan juga buat teman-teman ya. Terus itu pengalamannya. Yang paling ada nggak dampak komik itu sebenarnya ke diri kamu? Kalau buku secara novel tadi ada novel ke diri kamu, buku biografi jelas gitu kan. Kalau komik mungkin ke pola pikir atau ke kepribadian atau ke emosi, ada nggak yang berdampak ke kamu? Monster. Ya, Monster. boleh deh kita diskusiin Monster. Apa yang kamu rasakan ketika pertama kali membaca Monster? Ini rada random sih, cuma pas aku baca Monster ya, aku kayaknya enak pindah ke Jerman deh. Ih, nggak boleh ketawa. Ketawa artinya setuju. Oh, setuju. Setuju. Ini Mau ya, pindah enak ke ya. Jerman juga? Mau boleh. Oh, Seru di Jerman kayaknya. pas aku baca Monster ya, aku kayak sama Dokter Tenma kan kayak, gila, Dokter Tenma gue banget nih. gue banget. Karena merasa dirinya bisa gitu ya. Iya, tinggi. Tinggi, pintar, ahli. Walaupun kebimbangan, ya kayak pas dia ini kan bimbang-bimbang itu kayak, "Shh, ini gue banget sih. Gitu. Tapi ya, pertama kali aku baca Monster, entah kenapa feeling aku tuh kayak, kayaknya enak deh ke Jerman. Gak tahu kenapa. Bukan jadi takut ya malahan ya. Iya justru, kayaknya enak deh ke Jerman. Mau ketemu Johan juga di Enggak, sana. amit-amit. Ketok meja. Oke. Berarti itu malah perasaan yang unik kamu rasakan adalah kapan jadi pengen ke Jerman. Terus secara emosi,
Kamu merasakan gelapnya dunia Monster gak? Soalnya ketika aku baca Monster aku tuh ngerasa kayak ini dunia gelap banget nih. Iya, aku rasa tuh kayak Monster tuh sebenarnya cerminan dari dunia nyata banget gitu loh. Apalagi yang pas pertama-tama yang dia tentang rumah sakit kan, aku kayak, oh iya bener. Aku tuh kayak emosi aku tuh berkumpul jadi satu di Monster gitu loh. Kayak aku ada rasa iba sama si Dokter Tenma. Cuma Harusnya kayak, Dokter Tenma gak usah nyelamatin Johan ya pas kecil jangan, ya. jangan di spoiler. Sorry. Iya. Sorry. Atau kesian gitu teh gitu loh, ngerti gak sih? Dia tuh kayak ada kebimbangan antara mau nyelamatin ini, terus akhirnya dia di ini kan, tapi untuknya ini lagi, itu spoiler ya? Sama Ya aja. udah maaf. Kalian udah nonton, kalian udah baca semua kan? Monster? Ih Belum maaf dia, ya. belum. Maaf, Tapi Om. ya kalau spoiler di awal mah gak apa-apa. Endingnya soalnya. Jangan. Itu soalnya endingnya begitu dah pokoknya. Jadi Monster. Aku juga suka sih sebenarnya dengan karya Naoki Urasawa nih. Sebenarnya itu menjadi harapan dari Gramedia bisa ngundang Naoki Urasawa ke Indonesia gitu kan. Amin. Karena terbitannya kan ada banyak di Gramedia tuh. Kayak aku tuh sebenarnya pengen banget ngobrol sama beliau, sama Sensei, Kak Sensei Naoki Urasawa kayak apa yang menjadi motivasi Sensei membuat komik-komik yang tidak seperti komik tapi komik apa gimana ngomongnya? Apa ya? Kayak dia terlalu berat untuk komik gitu gak sih? Kayak dia terlalu banyak yang untuk komik. Bener. Banyak plot twistnya, banyak sejarahnya, banyak ilmunya jadi nggak kelihatan kayak fiksi jadinya kan. Iya, dan banyak yang memang dunia gelap di kisah nyata tuh dimasukin Ada juga di sama dalam dia. situ. Makanya Teti Setir Bos nanti kamu harus baca itu lebih mirip realita dunia nyata. Oh, yang di kantor itu gak sih? Yang Tadi Century Boys. Iya. Iya, itu. Gitu pokoknya. Oh, wah ini jadi menarik nih ya. Kita bisa catat nih. Siapa tahu kita bisa undang Ratausa Sensei ntar. Amin. Kita ajak kamu lagi ya ngobrol sama Aku dia yang ya. wawancara dia ya. Kamu yang wawancara. Tapi Iya. kamu bisa bahasa Jepang kan? Oh, konnichiwa. Konnichiwa desu gitu. Ya. Oke. Berarti Monster itu yang paling unik ya, pengalaman yang kamu rasakan paling Iya, unik. itu paling entahlah pusing. Ada rasa iba, ada Rasa rasa, iba. aduh ini baca apa ini? Habis itu langsung kalau pas ketemu Goodbye Eri gimana? Aku pas ngeliat review kamu Goodbye Eri aku seneng soalnya nah ini udah beda mangaka kan. Kalau Monster Urasawa Sensei, kalau apa namanya itu Goodbye Eri kan siapa senseinya namanya? Fujimoto ya. Tatsuki Fujimoto, Iya. Chainsaw Man. Itu kan juga dua-duanya punya keabsurdannya masing-masing ya kan. Yang satu absurd versi gelap, yang satu absurd versi absurd. Gimana, Iya. gitu. Gimana pengalaman kamu tuh membaca? Kamu udah biasa sih ya baca yang absurd gitu Iya, kayaknya ya. pasti biasa sih. Udah biasa justru itu menjadi menarik buat kamu ya. Iya, Goodbye Eri itu aku rasa apa ya? Kayak nggak baca komik gitu loh, kayak nonton film. Nonton film kayak Bener. sinematik gitu loh untuk Goodbye Eri tuh. Yang aku rasakan, Bener. kalian harus baca Goodbye Eri. Yang ya ini kita spoiler dikit. Yang unik adalah jadi kan di halaman pertama Goodbye Eri itu ada scene di mana si pemeran utamanya lagi ngevlog kan. Iya, ngerekam. Dan itu secara panel gambar jadi burem. Iya. Terus diprotes lah ceritanya sama pembaca komik. Ini apa nih kok burem nih halaman pertama? Terus pas kita lihat emang begini konsepnya gitu kan. Jadi kayak si sensei Tatsumi Fujimoto sensei itu kayak mengkonsepkan kayak seakan-akan blur gitu kan. Kayak bener-bener nggak baca komik. Kayak menikmati sebuah film yang emang udah ditata gitu loh. Tapi dalam versi buku. Versi buku bener. Iya, jadi kayak dan ada memang kayaknya kalau jadi anime rada susah gak ya? Kayaknya udah cukup di situ aja kayaknya. Iya, kayaknya Hah? emang lebih enak dinding komik gitu loh buat ditonton. Buat ditonton lagi, buat dibaca. Buat Tapi dibaca. feelingnya kayak menonton sebuah film gitu. Mm-mm. I love it. Itu yang aneh deh, yang lucu tuh begitu tadi. Masa dia diprotes kayak ini salah nih cetakannya padahal konsepnya kan begitu ya kayak. Wah, tapi di satu sisi emang kayak kita bingung kayak kenapa si pembaca malas. Tapi satu sisi kayak, oh beliau sih, Tatsuki Fujimoto sih gokil sih. Dia bisa ngegambar sengaja diblurin gitu kayak keren ini bener. Komik. Nanti kamu harus baca Look Back. Goodbye Eri. Oh iya, aku tuh pengen baca Look Back. Tetapi- Iya kakak bilang. Nah, Katanya tuh ini ya sedih ya. Depresi-depresi gitu ya. iya. Itu aku jangan spoiler berarti. Iya, coba aku dibilangin sama penonton aku kan. Ah. Oke, Kak Celo kalau misalnya Kak Celo suka Goodbye Eri, baca Look Back deh, baca Look Back deh. Bener. Oke guys, aku sudah ada nih. Cuma belum aku baca soalnya katanya itu loh, Iya. dia kayak belum Nah, berani.
Goodbye Eri kan bacanya cepet ya. Kamu pasti kayak kok waktu itu udah habis nih cepet banget gitu kan. Iya. Look back lebih cepet lagi bacanya. Sumpah. Iya. Wah. Interesting. Tapi saking cepetnya mungkin bisa jadi kita nggak ngerti apa isinya. Nanti kamu review ya look back Oh iya, ya. ntar coba akuin. Karena bacanya benar-benar cepet banget. Kayak tahu udah habis. Soalnya banyak, aku kan pas review Goodbye Eri, banyak banget penonton aku tuh yang nanya ke aku. Kacau aku masih bingung kisahnya tentang apa. Ya makanya, jadi nggak tahu ya apa yang menjadi pemikiran Tatsuki Fujimoto Sensei itu kayak apakah emang ini komik sengaja untuk dibaca berulang kali supaya ngerti maknanya? Dia Karena cepet banget itu yang tadi aku bilang. kayak Berarti kamu udah punya komiknya tinggal belum aku udah dibaca? punya, tapi belum baca. Oh berarti nanti aku sebenarnya mau kasih kamu tadi look back karena kamu baca Goodbye Eri. Oh, Yaudah nanti kita kasih 20th Century Boys. Terus kamu baca ya. aku udah punya. Udah punya juga? Udah punya. Apa yang belum kamu punya nanti kita ambilin dah di rak komik. Yang aku belum punya apa ya? Chainsaw Man dari 1 sampai ini. Chainsaw Man dari 1 sampai tamat. Kahyu bisa. Chainsaw Man 1 bisa katanya tuh. Chainsaw Man dari 1 sampai tamat gitu. Sampai 11 ya. Boleh. Oke. Baik. Tadi komik dan ternyata kamu baca seluruh jenis buku ya. Benar. Itu yang menarik. Apa yang bikin aku jadi perasaan malah membaca itu kan tidak mudah satu. Mungkin emang karena butuh biasa, butuh sering gitu. Apa yang bikin kamu tuh kayak seneng banget hari ini baca, besok bisa baca lagi. Setiap hari bisa baca buku nggak? Bisa. Iya kan? Bisa. Kayaknya kalau aku kayaknya nggak bisa kayaknya kalau aku. Setiap hari baca buku kayaknya. Oh loh, kakak nggak baca buku? Maksudnya baca buku, tapi kalau setiap hari kayak hari ini baca, besok baca lagi, besok baca itu kayaknya susah. Kayaknya kayak terlalu banyak yang dikerjakan jadi kayak waktunya malah nyolong waktu buat membaca jadinya. Oke. Dan tapi kan ada juga yang bentukannya kayak udah baca ini kayak aduh capek. Nanti deh kapan-kapan tapi nggak tahu kapan-kapan. Tapi apa yang bikin kamu hari ini baca, besok bisa baca lagi, besok bisa baca lagi. Sebenarnya banyak pertimbangan ya kak. Karena kan pertama, entahlah aku merasa ketika aku membaca buku, aku tuh ada pelarian. Jadi kayak merasa di dunia yang lain gitu loh. Terkadang aku bisa jadi pelukis, terkadang bisa aku jadi si perekam yang di Goodbye Eri ininya. Jadi kayak banyak sekali pelarian dalam buku. Iya, dan aku tuh merasa kayak, ngisi waktu luang ngapain sih gitu, mendingan baca buku. Nah, dan yang kedua kan memang aku tuh ingin mencari buku yang bagus, biar aku bisa share ke teman-teman yang ada di Instagram aku kan. Biar mereka tuh baca dan mereka tuh jadi ketagihan untuk membaca itu. Nah, aku tuh pengen menginfluence orang-orang gitu loh. Ketika aku membaca, aku tuh punya sebuah tujuan untuk kayak ini kalau buku bagus, aku akan share dan aku akan review buku untuk mereka sehingga apa? Sehingga mereka tuh bisa masuk juga. Mereka tuh bisa ikut juga untuk membaca buku itu. Dengan mendengar aku, ini bagus loh. Aku mempunyai ekspektasi bahwa mereka nih bisa baca juga, mereka bisa ikut baca. Iya. Jadi motivasi kamu malah banyak ya? Iya. Satu untuk pelarian bahasanya. Iya bener ya pelarian. Iya bahasanya. pelarian. Satu juga Hiburan juga. Hiburan, satu lagi ingin mengajak orang banyak untuk ikutan membaca. Itu dia yang keren. Dan apa pesan kamu untuk teman-teman di sini yang mungkin belum membaca atau udah baca tapi stop biar mulai lagi, atau yang udah sering baca dipertahankan? Yang nggak baca buku dulu deh. Gak baca buku dulu, boleh? Hai teman-teman yang nggak baca buku, aku Ya, bisa sedih nyium kayaknya. kalian, oke? Aku bisa mencium bau orang yang tidak baca buku. Aku tahu alamat kalian di mana. Aku tahu orang tua kalian siapa. Dan aku nggak berbohong. Jadi baca buku kalian ya. Aku tahu nama kalian. Oke, itu hati-hati kamu yang belum membaca buku ya. Nanti disamperin sama siapa? Siapa yang nyamperin? Oh, kakak juga nggak baca buku kan? Baca Kapan? Monster, Pagi ini. Goodbye Eri, Kapan? pas kamu review di Instagram. Ih, Oke, yang udah pernah baca tapi stop dan mau mulai lagi. nggak apa-apa guys, ayo
ikut membaca. Nggak apa-apa walaupun kalian berhenti. Kalian harus membaca. Karena apa? Itu tuh bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian nggak baca, aku datangin rumah kalian. Thank you all. Thank you all. Buat yang sudah konsisten membaca, biar terus konsisten. Good job semuanya yang sudah baca buku. Ntar Desember aku cosplay. Weh. Ntar Desember, ini udah Desember. Oh iya, Desember akhir. Ya udah boleh. Oke. Kita akan buka pertanyaan buat kita bisa dapat kesempatan buat 3 penanya. Ada yang mau bertanya langsung sama Cela di sini? Kakak, ya. Boleh bantu mic-nya? Mau dikumpulin dulu atau ini? Langsung aja ya. Bagaimana? Kamu dikumpulin dulu? Oh boleh. Dikumpulin dari 3 dulu ya? Boleh. Atau ya udah. Berarti Tiga penanya. 3 penanya. 1. Oh langsung Halo? aja deh ya. Oh ya boleh. Yaudah. Halo, aku Andre. Aku mau tanya, rekomendasi komik yang seumur hidup yang pengen dibaca gitu, maksudnya? Oh yang nggak bosen-bosen ya? Ya, yang 1 kali aja dalam seumur hidup bagi para pembaca dan buat Sheila sendiri. Terima kasih. Oke. Rekomendasi komik yang harus dibaca sekali seumur hidup, harus banget dibaca. Ini dari komik lokal. Anthology of Motherhood. Jadi itu mengisahkan kisah bagaimana tuh rasanya sebagai seorang ibu. Tapi itu kumpulan cerpen dan aku rasa kayak ini 1 kali seumur hidup harus gitu loh. Karena aku pas baca aku nangis. Real coy. Jadi ya itu rekomendasi kamu. Thank you Andre. Kalau Manga. manga? Manga. Ya. Apa ya monster. Monster Iya. aja bener. Monster itu harus dibaca sih. Sekali Tapi seumur hidup. bikin pusing. Gak apa-apa kan kamu bikin pusing. Monster. Gak apa-apa sih katanya. Bagus sih tapi Itu dong. Mumpung kamu mau baca nanti di sana udah ada tuh Monster lengkap. Diskonnya lagi 20% kalau beli hari ini ya. Nanti main ke sana ya. Beli di sana langsung beli 7 tapi habis 1 juta sih kalau beli 7. Satunya soalnya 100 ribuan. Iya kan? Nah gitu ya, thank you. Oke, gitu dia. Pertanyaan selanjutnya, langsung ya. Gas. Cek. Perkenalkan nama saya Hari. Kebetulan saya juga sedang baca komik. 1721. Tatsuki Fujimoto. Lagi nyari yang satunya lagi kalau ada tolong kasih tahu ya. Ada di sana. Oke. Lagi diskon 20% ya. Ada. Siap. 2226 kan? Iya, Ada betul. di sana. Siap. Ada. Pengen nanya aja buat orang-orang yang lagi dalam fase reading slam gitu, ada masukan gak buat mereka gitu? Lagi, kayaknya bosen nih baca buku ini, ada masukan gak atau saran gitu? Buat orang-orang seperti itu, terima kasih. Oke, menurut aku reading Islam itu normal. Nah, aku juga sering merasakan itu. Tapi gimana cara aku menanggulanginya biar aku bisa membaca lagi? Ini ada satu trik dari aku ya, yang biasanya dari pengalaman aku, itu aku buka YouTube, cari review buku, kumpulan review buku. Itu tonton aja, itu pasti ada satu buku yang bikin kamu tertarik. Nah itu biasanya bekerja banget buat aku. Nah bisa coba itu. Thank you. Thank you ya. Oh penggemar Tatsuki Fujimoto juga ya. Oke, nice. Satu lagi. Yang abang-abang biru tua itu jangan mas. Abang-abang yang biru paling tua? pojok tuh jangan mas. Abang-abang biru tua yang aneh. Oh ya. Itu teman saya, jangan. Jangan katanya, ya udah. Berarti kakak yang garis geres nih. Selamat siang. Aku mau nanya nih, perlu kenalan dulu gak sih? Gak usah ya. Silakan, Ayo kenalan. kenalan dulu. Nama saya Hafiz, saya mau tanya nih, sebagai pembaca manga nih, kalau misalnya kakak kan lebih ke pembaca buku ya. Nah itu kira-kira yang buku yang menjadi jembatan untuk bagi pembaca manga tuh jadi biar bisa jadi suka baca novel juga kira-kira apa ya? Oh, light novel. Aku menjembataninya ya Hafiz. Aku tuh baca light novel ini juga, Death Note. Nah, Monster itu ada light novel juga, Another Monster. Nah, itu menjembatani di situ. Itu udah paling tepat bener. Baca Monster, beli di sana ya kan diskon 20%. Habis itu di sana novelnya. juga ada light novelnya Another Monster, udah 2 volume. Nah, itu jembatan pas dari komik ke light novel, dari light novel ke novel. Iya, menurut aku itu yang paling pas untuk menjembataninya. Itu udah paling pas bener. Thank you, Hafiz. Iya bener, thank you Cela Rimanda. Bener. Light novel itu sekarang hadir
Gimana kita jelasin ya? Light novel itu seperti novel tapi light. Iya, Apa ada ya? gambarnya Apaan sih? juga sih. Apa sih anjir? Maksudnya ada gambar, jadi ada ilustrasi di dalamnya. Jadi secara teks dia novel banget emang. Tapi gambar yang ada di komik, ada di ilustrasi ada di dalam buat menggambarkan kita, mengimajinasikan kita, oh seperti ini adegan gitu-gitu. Wah bener, thank you Cela ya. Jangan lupa di sana ada diskon 20% ya. Another Monster, ada Sao, ada 86. Pokoknya judul-judul komik semua ada. Haikyuu, kalau ada yang senang Haikyuu, komik Haikyuu ada versi light novelnya juga. Dia terbitannya Clover. Thank you Cela ya, itu editornya senang ya dipromosikan di sini ya. Oke, cukup? Baik. Terima kasih pertanyaannya teman-teman. Sebelum kita tutup bareng Cela, habis ini Cela akan istirahat. Setelah istirahat, Cela akan mencari teman untuk diajak jalan-jalan keliling areanya Festival Komik Sikisai. Bagaimana cara ikutannya, bagaimana cara daftarnya, kita akan lihat tata caranya begitu. Wah banyak sekali ya ini ya, pusing juga ya nanti ya. Intinya, nanti sambil membaca, intinya teman-teman di sini dipersilakan untuk mendaftarkan secara langsung ke panitia. Nanti bisa mendaftar bareng PIC saya, ada Bu Bene di sini, boleh angkat tangan. Nanti yang mau mendaftarkan dirinya untuk untuk berkompetisi bersama peserta-peserta lainnya untuk bisa memenangkan kesempatan jalan-jalan bareng Cela. Walaupun cuma sekitar area sini ya, bukan jalan-jalan keluar kota, keluar negeri enggak ya, hanya muter-muter aja ya. Dan nanti mungkin Cela akan kasih rekomendasi yang cocok buat dibeli di area Kame Hall. Dan ini adalah syaratnya. Nanti habis ini silakan langsung daftarkan dirimu melalui Ibu Bene. Terus nanti kamu di sini minimal umur di 18 tahun, maksimal di 35 tahun. Oke. Bersedia mengikuti format acara yang berlaku, lalu memiliki ketertarikan pada dunia komik, anime atau budaya pop Jepang ya. Tingkat wibu bebas ya. Mau yang ekstrim ya, nggak apa-apa kan Cela, wibu ekstrim boleh juga ya, silakan. Terus bersedia hadir di onsite ya, terus teman-teman sini sudah hadir di onsite. Di mana di hari ini tanggal 6 Desember 2025. Peserta wajib memiliki tiket, jadi kalau nggak punya tiket tidak bisa mendaftar. Terus tidak memiliki riwayat melanggar hukum, perundungan ataupun kekerasan. Proses pendaftarannya, peserta wajib mendaftarkan dirinya di acara melalui Ibu Bene yang tadi sudah sempat saya mention. Peserta diperkenankan mendaftar menggunakan tiket apapun, yang reguler boleh, yang VIP juga boleh. Tetapi untuk yang punya tiket VIP nanti akan dapat kesempatan early entry buat daftar. Jadi yang reguler kalau ada VIP minggir dulu bos, ya kan? VIP masuk dulu, habis itu reguler baru bisa masuk. Terus keputusan panitia bersifat mutlak ya, tidak dapat diganggu-gugat. Peserta nanti akan wajib mengikuti briefing sebelum acara Tech Wibu Out bersama Cela. Dan peserta tidak boleh membawa benda berisi cairan apapun ataupun makanan ketika melakukan proses acara. Harus menjaga sikap sopan, tidak menyinggung sara, tidak menggunakan kata kasar, dan tidak melakukan perilaku tidak pantas. Peserta yang menang nanti dilarang untuk melakukan kontak fisik tanpa persetujuan. Peserta harus mengikuti format acara di mana seorang idol tamu khusus akan bertindak sebagai pemilih, bukan yang dipilih. Jadi Cela akan punya hak 100% untuk memilih, yang tidak dipilih tidak boleh baper ya kan. Nah ini kita nggak apa-apa ya kan, tidak boleh baper. Habis itu interaksi selama acara hanya bersifat hiburan. Tidak ada kewajiban untuk melanjutkan hubungan setelah acara ini selesai. Hak panitia berhak menolak peserta yang tidak memenuhi kriteria atau melanggar aturan. Panitia berhak menggunakan foto atau video peserta untuk didokumentasikan dan dipublikasi oleh peserta dengan izin yang berlaku. Panitia berhak mengatur ulang jadwal atau format acara apabila diperlukan. Terakhir, peserta tidak dipungut biaya, cukup membeli tiket, cukup tiket aja VIP kalau bisa. Kalau yang reguler mau berani itu kan berlawan kayak supaya gue early entry, ganti aja langsung ke reguler. Tapi kalau misalkan tetap di reguler, ya udah di reguler gak apa-apa gitu. Lalu peserta wajib menjaga nama baik penyelenggara, venue, dan Taimu Idol. Di sini ada Cela, dan peserta setuju mengikuti seluruh aturan keamanan dan prosedur venue. Dengan mendaftar, peserta dianggap menyetujui seluruh syarat dan ketentuan. Kapan bisa mendaftarnya?
setelah podcast kita selesai, sambil nunggu, sambil jalan-jalan, langsung daftarkan dirimu. Gitu, mudah-mudahan cukup menjelaskan karena sebelum kita akhiri, kita akan masuk ke segmen Tetermik. Tebak karakter komik. Ini, boleh tepuk tangan ya teman-teman. Cela, aku akan tantang kamu untuk menebak karakter-karakter komik di belakang kamu. Mungkin boleh kita agak berdiri aja Cela. Kamu di sebelah sana, ya. Aku di sebelah sini ya, sambil kita melihat ke layar. Ini mudah sekali Cela, pasti kamu akan langsung menebak, tapi kalau kamu gagal menebak, kita akan lempar ke peserta. Oke, kita akan tes dulu. Ternyata Cela ini bukan wibu level ekstrim ya. Dia hanya tahu Naruto, dia tahu komik-komik lokal banyak banget, tahu monster ya. Jadi kita bisa melevelkan Cela ini, ya wibu aja tapi nggak ekstrim. Kita tahu tes. Yang pertama pasti Cela kayak nggak tahu. Ini dia yang pertama, Tetermik yang pertama. Kok mata doang? Nah iya namanya juga tebak-tebak. Oh iya kok mata doang. Aduh, aku teh lupa yang Teh? dia dimasukin Sukuna kan? Iya, yang filmnya lagi tayang. Namanya siapa? Namanya siapa? Nggak boleh nyontek, nggak boleh nyontek. Siapa? Ih, siapa kurang kenceng? Kurang kenceng. Siapa? Ya kan, Siapa? siapa? Apa? Nggak kedengeran. Ya ini, kita lock ya. Yuji, Tiga. iya. Siapa? Yuji. Yuji siapa? Yang dirasukin Sukuna kan? Iya benar, Sukunanya benar, tapi Yuji siapa? Ini dia, jawabannya adalah mata doang. Yuji Itadori. Itu ya, itu cara main. Nanti gak usah tepuk tangan setiap itu karena banyak ya, capek tepuk tangan ya. Paham. Paham ya cara mainnya ya? Kita lanjut, ini tadi coba-coba sekarang yang beneran. Nah, Sakamoto. Bener apa bener? Oh. Benar, Sakamoto. Lanjut. Ayo katanya. Dia yang nggak tahu, pembantunya nggak tahu, asistennya nggak tahu. Ini loh yang di Dragon Ball gak? Benar. Ih, Atau siapa nggak? yang kamu salah? Kalau nggak tahu namanya, kira-kira dia di Dragon Ball perannya ngapain kalau Yang dia kayak kakek. Iya kakek? nggak sih? Iya, itu Kalau perannya. kalau anak muda gimana ini? Enggak. Ya kan, Siapa? bawa- Tolongin. Kamu. Sini masuk. Ada yang bisa tebak? Ya, siapa? Master? Master Roshi. Master Yoshi. Yoshi apa Oshi? Master Roshi bahkan. Oh gitu. Benar, yang dari bawa kakek-kakek. Next. Nah, ini gampang. Enggak ada ini. Shinchan kan? Aduh. Nah, anjingnya Shinchan. Anjingnya Shinchan, bener nggak? Namanya siapa anjingnya Shinchan? Namanya siapa? Shiro. Shiro, benar. Shiro Shinchan, benar. Lanjut. Ih. Nah. Ini anime jadul kan? Yang jadul. Kuroko no Basuke gak sih? Was. Apa sih? Enggak yang dia basket juga kan? Bener. Kak Adit, tolongin Kak Adit. Maju ke depan Kak Adit. Ini yang Basketnya bener. basketnya iya. Judulnya aja dah. Slam Dunk. Dunk. Makasih Kak. Slam Dunk tapi namanya gak tahu kamu ya? Enggak. Ada yang tahu? Kak Adit. Siapa kak? Namichi Sakuragi, benar? Namichi Sakuragi, Slam Dunk. Slam Dunk dan Kuroko beda ya, tapi sama-sama basket. Oh. Tapi sama-sama basket, mereka bersaing, mereka bersaing. Lanjut. Run Detective Conan gak sih? Benar? Bos, Bukan. semangat sekali ya. Bukan ya? Oh nggak ada jambulnya ya? Ya, ini rambutnya pendek. Oh Aihabara. Aihabara. Langsung bukan, langsung kenceng banget bang ya. Next. Ya. Ini siapa sih yang bikin ini? Siapa ini? Itu yang bikin, ini belakang tuh, ini bikin. Siapa? Ini susah. Udah mulai levelnya mulai hard. Ada yang tahu nggak?
Ada yang Ya, tahu? Ada yang tahu gak? Kak Adit. Yusaku, Kak Adit. Benar atau benar? Yusaku Kudo, anjay fans Conan Extreme. Next. Kok aku skill issue ya? Iya sama juga. Ya ini, Oh, ini. Ini ada diam, Naruto. benar? Aduh, yang dia iniin pelaminan kan yang deketin bapaknya. Bagaimana? Siapa ya? Aduh. Ih kalau di panggung teh panik tahu. Kalian gak pernah ngerasain sih di panggung. Siapa ya? Yang dia beli ramen kan? Lah banyak yang makan ramen di Naruto mah. Dia tuh beli ramen pas Naruto kagak bisa. Bener. Siapa? Siapa guys? Aduh lupa. Ya? Iruka bener apa benar? Oh iya Hiruka Sensei. Iruka iya bener, Ueno kan? Sensei Sorry, guys. benar. I forget. I forget ya Iya. kan? Lanjut. Nah, ini Kapten gampang. Tsubasa ya. Kapten Tsubasa yakin? Kayaknya matanya kagak kelihatan, matanya doang. Benar Kapten Tsubasa? Tsubasa. Oh, Yeay. boleh dong tepuk tangan dong buat Cela. Habis kan ya? Selanjutnya Mas. Ini Nah, habis ini kita akan masuk ke versus Cela antara kamu dan penonton. Kalau kamu tahu, kamu langsung angkat tangan. Kalau penonton tahu, penonton langsung angkat tangan ya. Bentar Kak. Ini aku pengen nanya bikin slide-nya siapa ya? Itu yang di ujung itu Siapa yang, mana? yang lagi berdiri. Angkat itu. tangan, angkat tangan. Aku tandain kamu. Kita akan ketiga pertanyaan terakhir doang ya. Kesempatannya ini bos bisa nggak dikasih hadiah, bisa nggak Kayu? Bisa ya? 3 pertanyaan aja. Kalau kamu bisa menang melawan Cela ya, kita akan langsung kasih hadiah. 3 aja ya. Jadi cepet-cepetan ya. Antara kamu, kalau kamu tahu biar mereka nggak menang, kamu angkat tangan. Oke ya? Oke ya, siap. Terakhir. Big Mom, One Piece ya gak sih? Anjay Big Mom, kamu namanya siapa? Jawabannya? Bukan ya, bukan. Beda ya, aku ingetnya warna pink doang. Gak apa-apa kalau kamu mau lock Big Mom, dia lock yang lain. Bukan. Salah aku. Kamu apa? Biar aku jawabannya ambil. Hah? Syarot? Kita lock dulu ya. Ada yang mau melawan jawabannya? Nggak, aku nggak usah jawab deh. Ya, aku aku juga. cuma lihat rambut pink doang. Iya aku juga gak tahu sih sebenarnya jawabannya ini. Kok terus kapan taruh slide? Itu. Kamu. Kita lihat jawabannya. Charlotte Chiffon tapi. Kok mirip sih? Anaknya, Dia ada 2 soalnya karakter Charlotte Chiffon dan Charlotte yang tadi disebutin. Tapi nggak apa-apa kita tetap kasih hadiah nanti ya. Lanjut. Ini. Oh ini yang terbaru ya, lupa. Kamu silakan kamu. Yamato, bener? Yamato, benar. Kita udah punya 2 pemenang. 1 lagi. Wah, Aduh. kamu kalau berani kamu biar mereka nggak menang. Kamu tahu bisa nebak? Ini yang dia kayu itu kan. Bener. Namanya siapa? Iya mana aku tahu. Mana aku Siapa? tahu kak. Namanya siapa? Hah? Hah? Yamato juga namanya bener sih Yamato. Bener gak Yamato kita lihat? Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Tadi ada 3 yang akan mendapatkan hadiah. Ada kakak dan kakak. Nanti hadiahnya bisa diklaim ke panitia. Kak Cela boleh merapat bareng aku di tengah. Terima kasih banyak Cela sudah mampir ke live podcast Litaku. Setelah ini Cela akan istirahat. Setelah itu di jam 2 kita akan mulai mencarikan Cela teman di segmen Tech Wibu Out Cela Cari Teman. Buat teman-teman yang mau mendaftarkan dirinya, setelah ini bisa langsung mendaftarkan dirinya bersama Ibu Bene ya. Jadi cari Ibu Bene, kalau Ibu Bene yang nggak ada ya udah berarti apes ya. Langsung aja daftar sekarang mumpung ada di sini gitu ya. Cela terakhir sebelum kita tutup ada yang mau kamu sampaikan buat teman-teman semua yang menonton nanti di YouTube ataupun yang hari ini hadir di venue. Ada. Apa? Hai teman-teman, jangan lupa baca buku ya. Rar. Boleh tepuk tangan. Cela thank you banget, kita foto dulu. Terima Fotonya kasih, Kak Carlos. ke Oh ke sini, Cela hadap ke sini. Cela hadap sini. Ke sana.